semakin merajalela sebagai sebuah nilai dalam prinsip pemberitaan. Kecenderungan manusia untuk mendekati ghibah tercermin dari pola konsumsi pemberitaan di Indonesia saat ini. Rumor dikemas semakin menarik sehingga masyarakat dimanjakan dengan pemberitaan aib pribadi dari para figur publik. Padahal Allah membatasi ghibah melalui firman-Nya. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang-orang yang dianiaya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 148. Maraknya berita tentang rumor dan dominasi pencitraan diri calon penguasa dan pejabat negara mungkin menjadi salah satu tantangan media nasional dalam menyiarkan berita yang benar. Karena Allah tidak menyukai perkataan buruk kecuali oleh orang yang teraniaya. Namun tahukah Anda, aplikasi dan fungsi media sebagai penyampai berita sungguh menjadi kekuatan Islam sejak pertama diturunkan. Berita, kabar, fakta, dan data yang terangkum dalam Al-Quran adalah media penyebaran kebenaran yang nyata, karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah sudah mengajari kita tentang kebenaran dalam Al-Quran, maka mengapa masih saja kita ragu menerimanya? Dan tahukah Anda bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah seorang perawi yang menjalankan prinsip penulisan dan pembukuan hadis sesuai dengan prinsip reportase? Maka terkait dengan perayaan Hari Pers Nasional di tahun 2014, Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia menghadirkan kepada Anda teladan prinsip pemberitaan dan syiar kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk mengisi pagi Anda dengan aneka rangkaian informasi Islami. Semoga Khazanah tetap menjadi tayangan favorit Anda sebagai sebuah program pemberitaan di televisi. Amin, Allahumma amin. Modernitas serta perkembangan teknologi pemberitaan dan penyiaran membuat dunia seolah terlibat. Sebuah peristiwa yang ribuan kilometer jauhnya bisa diketahui hanya dalam hitungan detik. Tak ada lagi ruang hampa berita. Manusia modern adalah sosok yang mampu dan paham akan berita tentang kondisi dunia terkini. Namun yang perlu diperhatikan adalah prinsip kebenaran atas sebuah berita yang kita baca, dengar, dan tonton. Pesan dan kabar yang disampaikan oleh lembaga pemberitaan dan penyiaran memiliki dampak yang luar biasa. Sebuah kalimat, sebingkai foto, atau semenit video bisa mengubah keadaan dunia. Tanpa tulisan di koran, mungkin kita tidak akan pernah tahu jika ada tindak pidana korupsi yang menyelewengkan uang rakyat hingga miliaran rupiah. Foto yang terpampang di majalah mungkin menjadi penggerak kita untuk membantu penderitaan penyakit ganas yang lemah secara ekonomi. Dan melalui visual bergerak yang diputar di televisi, Anda bisa tahu lumpuhnya aktivitas sebagian warga ibu kota karena banjir. Media massa, baik itu bentuknya cetak, elektronik, dan digital, adalah sarana manusia untuk mengetahui keadaan sesamanya. Banyak keputusan dan perubahan di dunia ini yang diawali dari pemberitaan di media massa. Isi koran, majalah, televisi, radio, kanal digital, hingga status di jejaring sosial adalah bentuk syiar dan penyebaran berita. Namun yang harus diingat, apapun yang diwartakan haruslah bersifat mensyiarkan kebenaran. Media massa sebagai sebuah sumber berita haruslah utuh dalam menyajikan data dan fakta, sehingga penafsiran dari pembaca, pendengar, atau pemirsanya menjadi lengkap. Ujungnya, pesan sampai dengan tepat. Pemberitaan bencana seyogyanya bersifat pemaparan peristiwa yang mampu menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama membantu korban. Bukan hanya pemaparan fakta yang tanpa pesan, dan bukannya mencari kelemahan pihak yang lalai dalam menjalankan amanah di pundaknya. Pemberitaan jalannya pemerintahan akan lebih efektif bila ajakan partisipasi masyarakat digaungkan dalam menyampaikan ide dan aspirasi membangun bangsa.
Islam sudah memperkenalkan aplikasi pemberitaan dan pemaparan peristiwa yang sempurna. Dan itu ada dalam kitab suci kita, Al-Quranul Karim. 114 surah dalam Al-Quran adalah sebuah bukti bahwa Quran menjadi media untuk mewartakan berita benar dari sumber dari yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi manusia, Al-Quran adalah sebuah media untuk menggali makna atas paparan sejarah hidup dan kehidupan, mulai dari masa awal penciptaan alam semesta hingga kedatangan hari akhir. Dalam Al-Quran pula kita diajarkan untuk menggali informasi bagaimana tata kelola hidup di dunia. Mengaji dan mempelajari tafsir Al-Quran adalah satu cara pula bagi manusia untuk mempelajari dan menggali hikmah atas sebuah peristiwa. Semua kisah dan cerita yang ada dalam Al-Quran terjamin kebenarannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yusuf ayat ke-111. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Al-Quran bukan saja sebagai sebuah kitab suci yang berisi perintah dan petunjuk tauhid belaka. Ketika seorang muslim berikhtiar menjadikan Al-Quran sebagai sebuah literatur untuk dijadikan landasan ilmiah dalam prinsip pemberitaan, maka niscaya ia akan mendapatkan petunjuk bagaimanakah prinsip dalam mewartakan sebuah kisah atau peristiwa. Semua kisah yang dituliskan dalam Al-Quran, baik itu kisah baik atau buruk, ditujukan untuk dijadikan pelajaran kepada pembacanya. Salah satu contoh bentuk nyata dalam pemberitaan sebuah berita adalah surah Al-Isra ayat ke-128 hingga 136. Dalam surah tersebut, seorang manusia diajak untuk membaca sebuah berita mengenai kekejaman seorang raja zalim yang menindas sebuah kaum, sekaligus mengingkari kenabian dan kerasulan Musa alaihissalam. Saat mengerti isi Al-Quran, maka akan diperoleh sebuah pengetahuan sejarah mengenai kejadian di masa lampau. Setelah membaca dan mengaji, kita juga mengetahui bahwa pada akhirnya tiada kekuatan yang mampu mengatur seluruh isi bumi dengan absolut kecuali Allah yang Maha Agung. Berita yang dituliskan dalam surah Al-Isra membuktikan keberhasilan Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun, dan sekaligus mengetahui akhir yang hina dari seseorang yang sombong dan kafir. Tetapi melakukan tadabbur Al-Quran tidak hanya dimaknai seperti membaca sebuah cerita sejarah. Intisari dari tadabbur adalah sebuah hikmah, dan inilah kesempurnaan Al-Quran. Susunan tata bahasa dan redaksi Al-Quran mengandung makna, sehingga hikmah dan rahmat niscaya akan didapatkan oleh pembacanya. Mentadabburi Al-Quran sebaiknya dilihat dari dua sisi. Sebuah cerita yang positif seperti tuntutan ibadah dan tata kelola berkehidupan dijamin akan menambah keyakinan bahwa hidup dan kehidupan pastilah tidak lepas dari kuasa Allah, dan umat manusia pasti akan mendapatkan takdir yang terbaik sehingga meningkatkan semangat hidupnya. Begitu juga rahmat dari membaca atas sebuah cerita negatif dan ancaman di dalam Al-Quran adalah bertambahnya kesadaran bahwa hidup dan kehidupan harus dijalankan sesuai petunjuk agama, sehingga kita terhindar dari kecelakaan dan bencana, layaknya para umat dan pembangkang terdahulu yang diazab oleh Allah hingga lebur. Berkaca dari kesempurnaan Al-Quran, sudahkah media massa di Indonesia mampu menjalankan perannya sebagai alat pemberitaan dan penyiaran yang bertugas mencerdaskan bangsa?
Berbicara dunia pemberitaan tak akan pernah lepas dari sebuah proses yang disebut sebagai kegiatan reportase, yaitu sebuah proses pemberitaan peristiwa yang dialami pihak lain oleh media massa. Dalam melakukan reportase, awak redaksi sebuah media massa akan melakukan proses penggalian data dan fakta. Di antaranya adalah dengan cara melakukan wawancara dan liputan, memastikan kebenaran sumber berita, dan melakukan keseimbangan kabar. Proses produksi berita oleh redaksi sebuah media massa sudah dipakai sejak lama oleh para ulama perawi hadis dalam menyusun kitabnya. Kerja perawi seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim mencontohkan kegiatan reportase yang mendekati sempurna. Proses penulisan kitab hadis didahului dengan upaya para perawi untuk melakukan sebuah penelitian atau riset atas sebuah amalan atau perkataan yang mengatasnamakan Rasulullah SAW. Riset dilakukan dengan tujuan agar hadis yang dituliskan dalam kitab mereka memiliki tingkatan yang sahih, yaitu sebuah derajat kebenaran atas sebuah hadis yang diyakini sesuai dengan perkataan atau ucapan Rasulullah SAW. Kebenaran dalam hadis dikumpulkan melalui proses yang mendalam, layaknya seorang reporter dalam menggali sebuah berita. Salah satu bentuk pengecekan kebenaran sebuah perkataan seorang narasumber adalah mempelajari sejarah proses penyusunan kitab Sahih Bukhari. Sebelum kitab ini tersusun, Imam Bukhari mendapatkan data sebanyak 600.000 hadis. Setelah mempelajari sumber pembawa kabar atau narasumber dan menimbang kedekatan hadis dengan Al-Quran, akhirnya hanya 7.275 hadis yang dinyatakan sahih dan layak disebarkan kepada umat. Proses seleksi dari sebuah kabar menjadi sebuah warta yang dijamin kebenarannya adalah bentuk prinsip pemberitaan yang diteladankan dalam Islam. Dan prinsip ini telah terlaksana 12 abad yang lalu ketika Imam Bukhari menyusun kitab hadisnya. Namun, marilah kita menengok kondisi pemberitaan di Indonesia. Benarkah seluruh isi berita baik di koran, televisi, radio, hingga kanal digital menjalankan prinsip pengecekan yang menyeluruh? Apakah benar seluruh insan pers telah menjalankan proses penyaringan sehingga sebuah kabar layak diberitakan? Wallahu a'lam bissawab. Sebuah rumor adalah berita yang belum jelas kebenarannya. Rumor yang diberitakan dalam media massa bisa menjadi sebuah kejahatan terhadap seseorang. Namun entah mengapa pemberitaan sebuah rumor malah menjadi laris manis dikonsumsi oleh masyarakat muslim Indonesia. Padahal berita rumor inilah yang pernah menimpa Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah SAW. Inilah fitnah kejam yang pernah dilontarkan oleh para pengkhianat Rasulullah yang kemudian hari terus bermetamorfosis dan menjadi kelompok yang membunuh para khalifah Islam seperti Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Derasnya perbincangan rumor mengenai Siti Aisyah radhiyallahu anha di kalangan masyarakat Madinah saat itu akhirnya mempengaruhi keteguhan hati baginda Rasulullah SAW. Berita fitnah yang telah beredar luas di masyarakat membentuk sebuah opini publik Madinah bahwa Ummul Mukminin tersebut telah selingkuh. Namun Rasulullah SAW dan Siti Aisyah radhiyallahu anha bukanlah pasangan manusia biasa. Kesucian sang istri tercinta dijamin oleh Allah, terbukti dengan turunnya surah An-Nur ayat ke-11 hingga ke-13. Surah ini adalah wahyu Allah bahwa ada sekelompok orang yang dekat Rasulullah yang telah menyebarkan berita dusta. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Al-Quran Surah An-Nur ayat 11 hingga 13.
Hikmah atas turunnya surah An-Nur kepada kaum muslim adalah ujian atas kemurnian cinta Rasulullah dan Siti Aisyah. Ujian atas kekuatan cinta bagi setiap pasangan di muka bumi ini untuk tidak termakan berita fitnah atas pasangannya. Di sisi lain juga terdapat ancaman azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang-orang yang menyebarkan sebuah berita bohong. Dan yang perlu disadari, sebuah berita yang belum jelas hakikat kebenarannya sejatinya sebuah berita yang tak layak untuk diwartakan. Belajar dari kasus rumor dan pemberitaan negatif yang pernah mendera keluarga Rasulullah SAW, kita harusnya menjaga diri dari praktek pemberitaan sebuah rumor. Namun, tengoklah sekitar kita. Nampaknya berita rumor adalah sebuah komoditas yang bernilai jual tinggi. Dan itu terbukti dari larisnya konsumsi media yang mewartakan dan memberitakan sebuah rumor. Mungkinkah jumlah media yang menjual rumor akan sebanyak ini jika masyarakat tidak menyukainya? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini turun terkait dengan adanya pembawa kabar yang menceritakan akan ancaman pembunuhan dari Bani Musollik terhadap sahabat Rasulullah bernama Al-Walid bin Uqbah yang diperintah Rasulullah untuk urusan pengumpulan zakat. Kabar ini tentu saja bohong besar, karena Bani Musollik tidak berniat demikian. Dan Allah memperingatkan kita lewat peristiwa ini untuk selalu waspada terhadap setiap informasi. Inilah prinsip pemberitaan sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran, yaitu melakukan klarifikasi atau bertabayun terhadap sebuah kabar sebelum diberitakan. Insan praktisi media sejatinya tahu betul prinsip ini, karena inti dari sebuah produk jurnalistik adalah penyampaian sebuah berita yang jelas sumber kebenarannya. Apalagi bila kemudahan teknologi memungkinkan jutaan informasi hadir dalam genggaman kita. Butuh kebijakan untuk percaya setiap informasi yang datang ke handphone, misalnya lewat SMS, BBM, atau WhatsApp. Broadcast message adalah cara paling efektif untuk menyebarkan informasi, dan tidak semua broadcast itu layak kita percaya. Bersifat tabayun atau mencari kebenaran adalah keharusan di sini. Apalagi bila broadcast itu mengajak kita untuk teruskan kepada teman sejawat lainnya. Berhati-hatilah, karena Allah meminta kita untuk bertabayun. Bijak dalam memanfaatkan teknologi akan mendudukan fungsi media sebagai tempat siarnya berita menjadi benar. Koran, radio, televisi, laptop, dan smartphone Anda menjadi alat yang bermanfaat, jauh dari sifat mudarat. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Khazanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.